Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Kadio sebagai pembicara awal dan juga dosen senior. Yang kedua yang sama-sama kita hormati bersama juga Bapak Dr. Sutarto dari Institut Nusantara, ya Institut Amar Nusantara, Nusantara ya. Terima kasih. Dan juga moderator kita Ustadz Muhyiddin MPD serta Bapak Adang Abdullah, Adang Abu Abdullah MEI ya, ME ya. Baik, terima kasih. Saya ingin menjelaskan kita sharing ya terkait dengan blueprint dari EdTech Islam ya transformasi PAI di era Society 5.0. Ya, kita akan melihat bagaimana strategi adaptif integrasi TPEA CIKE dan juga PCBL untuk pendidikan agama Islam di abad 21. Ya, kita akan lihat bagaimana sebenarnya pendidikan agama Islam saat ini itu betul-betul mengalami lompatan paradigma. Ya, dulu kita sebelum adanya COVID-19 ya COVID-19 kita mengenal istilah revolusi industri 4.0 ya Industrial Revolution 4.0, tapi kemudian ya karena revolusi industri itu fokus pada mesin, otomatisasi, kemudian juga kecerdasan buatan atau AI, sehingga kemudian pendidikan itu mengalami kehilangan ruh ya, kehilangan ruh dalam proses pembelajarannya sehingga muncullah istilah Society 5.0 terutama banyak berkembang di Jepang sana ya. Jadi pendidikan agama Islam di era ini ya di era sekarang ini jadi bukan hanya mengajarkan anak, mengajarkan murid ya untuk menjadi seorang robot, tapi juga mencerdaskan dan juga mengembangkan sisi-sisi spiritualitas, kemanusiaan dan juga sisi sosialnya. Disinilah kemudian pentingnya bagaimana kita melihat bagaimana pendidikan agama Islam itu di era Society 5.0 dan juga mungkin yang lebih relevan lagi yaitu bagaimana visi dari rahmatan lil alamin itu dapat terwujud. Nah, kalau kita lihat salah satu dari keberhasilan pendidikan agama Islam itu kan di faktor guru gitu ya. Sehingga kemudian kita akan lihat bagaimana model tiga dimensi dari profesionalisme guru PAI ya. Kita paham semua nih di adanya istilahnya itu profesionalisme atau profesional di bidang pedagogis yaitu penguasaan materi, strategi dan juga teknologi. Ya ini mau tidak mau nih ya kalau kita masih mengandalkan cara-cara lama, metode-metode lama, media yang lama, ya bisa jadi ya murid itu akan cepat bosan, murid itu akan tidak relate lagi pembelajaran itu dengan istilahnya itu apa yang dihadapi oleh mereka. Kemudian spiritual etis ini terkait dengan integrasi nilai keislaman, integrasi nilai keislaman dan juga keteladanan akhlak ini yang disebut dengan tazkiyah yang diintegrasikan juga dengan moral ini menjadi sangat penting. Oke, selanjutnya adalah sosial kontekstual. Ini penting sekali bagaimana ya dalam pendidikan agama Islam itu ada upaya untuk meningkatkan yang disebut dengan social advancement. Ya, artinya itu kecerdasan sosial. Jadi kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik dan juga dinamika masyarakat digital yang memerlukan ada sentuhan nilai-nilai humanisme atau kemanusiaan yang memang di sana itu memerlukan adanya kecerdasan sosial. Dan ini bagian dari soft skill mahasiswa, soft skill dari guru, soft skill dari murid yang harus dikuasai. Sehingga guru PAI yang transformatif adalah titik temu ketiga dimensi yang menghasilkan pendidik yang adaptif, reflektif, dan juga berintegritas. Kemudian ini kalau kita lihat tadi disebut dengan TPACK, jadi anatomi dari TPACK bagaimana praktiknya dalam pendidikan agama Islam. Ya,
Pertama mulai dari T-nya ya, jadi kemampuan dari pedagogical knowledge. Jadi strategi penyampaian kontekstual dan reflektif. Dan ini menggunakan pendekatannya adalah student centered learning ya, pembelajaran berbasis kepada siswa. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi apa? Content knowledge ya. Jadi pemahaman mendalam tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis tentu saja. Jadi materinya harus dipahami. Jangan sampai metodenya bagus tapi kontennya itu kurang. Ini biasanya kalau mungkin alumni ya biasa belajar hanya ilmu pendidikan saja tanpa Islam, ya pendidikan saja tanpa Islam itu pedagognya itu bagus tapi content knowledge-nya itu kurang ya. Nah, ada juga nanti lanjutnya ada technological knowledge, artinya kemampuan untuk memanfaatkan alat digital, LMS ya, learning management system. Ini juga banyak terjadi. Misalnya untuk presentasi masih pakai apa ya? Mungkin aplikasi-aplikasi yang lama. Kemudian juga ya kurang menarik. Kalau siswa itu kan seneng itu sesuatu yang mungkin apalagi anak-anak gitu ya. Mungkin ada animasinya yang bergerak, yang mungkin membuat orang itu penasaran gitu ya. Nah, sehingga kemudian sinergi sistematik di sini adalah penggunaan simulasi digital interaktif untuk menjelaskan berbagai materi yang ada di dalam pendidikan agama Islam ya, termasuk contohnya adalah misalnya tata cara haji agar lebih presisi dan juga menarik. Jadi jangan hanya teori misalnya itu wukufnya, teori tentang sa'inya, teori tentang tawafnya misalnya. Nah, itu kan sayang gitu ya. Jadi harus ada apa semacam simulasinya. Oke. Kemudian berikutnya adalah dari realitas integrasi yang ada di lapangan. Ini kita ambil contoh studi kasusnya. Ini saya ambil dari satu literatur jurnal di SMA Karanganyar, di mana ya kemampuan tadi CK-nya itu bagus gitu ya, tapi untuk PK-nya itu kurang. Kemudian teknologinya itu lebih rendah lagi. Nah, ini biasanya yang dihadapi nih ya. Jadi misalnya di teknologi knowledge-nya itu media terbatas hanya pada PowerPoint dan juga YouTube pasif. YouTube pasif itu maksudnya siswa itu murid itu suruh lihat saja ya, padahal mestinya harus ada di situ ada integratifnya sehingga TPACK integrasinya lebih lagi kritis, belum ada sinergi dalam RPP. Apalagi kalau kita ngomongin tentang rencana pembelajarannya di RPP-nya, oh ini tidak nyambung nih antara yang ada di RPP dengan pelaksanaannya. Nah, sementara dari suara siswa itu juga kita menemukan satu data bahwa 87,5% setuju video membantu pemahaman materi abstrak. Ya kan? Tadi misalnya, apalagi nanti kalau di PAI itu adalah Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, kemudian fikih, kemudian sejarah, kebudayaan Islam, itu dia perlu adanya video dan juga audio. Nah, 75% dari siswa itu mengeluhkan inkonsistensi penggunaan teknologi oleh guru. Jadi dia tuh kalau pas ya mungkin ini kadang biasanya kalau di madrasah ya atau mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin dari sisi sarana prasaranya kurang gitu ya. Oh mau kita mau nonton nih, tapi ternyata misalnya itu proyektornya nggak ada gitu, laptopnya nggak ada. Jadi inkonsisten ya. Mestinya di RPP juga sudah dijelaskan ya. Mudah-mudahan sarana prasarana juga ada. Nah, 62 dari 5% itu menginginkan pembelajaran interaktif ya. Jadi tinggi sekali. Jadi siswa itu inginnya zaman sekarang itu pembelajaran itu ya interaktif, mereka diajak diskusi, bahkan sekarang di SMP MTS itu mereka sudah terbiasa untuk misalnya itu presentasi, kemudian juga diskusi, kemudian juga nanti refleksi ya, apalagi nanti ada simulasi itu akan menjadi menarik ya. Sementara data dari Pusdatin menunjukkan hanya berapa nih? 34,5% guru di SMA di Jawa Tengah yang memiliki kompetensi integrasi teknologi tinggi ya. Ini contoh kasusnya di Jawa Tengah ya. Di Jawa Barat juga tidak jauh berbeda tentu saja gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini PJBL yang sering sekali harus oleh guru itu dipelajari kembali ya, bagaimana project based learning sebagai mesin pedagogi ya. Di sana ada perencanaan terintegrasi di mana guru merancang RPP yang menggabungkan nilai Islam, kurikulum dan juga teknologi. Eksplorasi kolaboratif berkaitan dengan siswa dibagi dalam kelompok melakukan riset digital ya, misalnya dari sisi
analisis moral, kemudian juga kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti PAI itu dia akan relate dengan kehidupan dari murid itu, ya. Kemudian nanti bisa ada produksi karya nyata, nanti ada semacam pembuatan produk digital, ya, misal poster dakwah, video kampanye untuk amal, ya, keislaman, podcast Islami dan sebagainya. Ini saya terapkan di pembelajaran saya di perguruan tinggi, di mana satu sesi biasa mereka suruh membuat video dengan AI, dengan konten-konten yang sifatnya itu ya ke PAI-an, dan mereka sangat antusias dan menarik. Apalagi nanti jadi guru harus bisa nih. Jadi guru PA itu harus bisa bikin video AI, bikin poster, kemudian juga bisa menggunakan Canva, kemudian juga untuk presentasi, misalnya saya di belakang saya itu, ya saya menggunakan notebook LM, ya zaman sekarang ya harus seperti itu. Jadi agar menarik orang lihat tuh, oh iya keren ya, gitu. Jadi orang pasti akan lihatnya seperti itu, ya. Apalagi yang model pembelajarannya itu adalah visual, ya mau nggak mau harus dia pengen lihat gitu, tidak hanya dari pendengaran saja. Jadi bagaimana nih dampak signifikansi atau dampak signifikan dari PJBL pada hasil belajar, ya. Kita lihat bahwa pemahaman kognitif itu meningkat. Jadi dengan adanya project based learning ini, maka mengubah pemahaman dari sekadar teori hafalan menjadi internalisasi konsep agama yang aplikatif, ya. Simpel lah. Misalnya kita mengajarkan anak itu belajar Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalau hanya hafalan saja, mereka ya taunya udah Alhamdulillahirabbil alamin, ada hafal berkali-kali pengulangan, tapi tidak nyambung. Artinya itu dia nggak tahu apa yang dibaca, kayak burung beo, ya, bisa ngomong tapi nggak tahu maknanya. Ya tapi ini kan pemahaman sesuai dengan levelnya di MI, MTS, Alia, di SD, SMP, SMA, SMK kan berbeda-beda. Kemudian yang paling penting yang selalu biasanya sekarang cukup rame nih, yaitu keterampilan abad 21, ya, memacu higher order thinking skill atau yang disebut dengan HOTS, ya, di mana kreativitas pembuatan media dan juga keterampilan pemecahan masalah sosial keagamaan ini harus diajarkan kepada murid sedini mungkin, ya. Dan jangan lupa karakter Islami ini menjadi hal yang mau tidak mau menjadi sebuah pendidikan harus diajarkan, membentuk empati, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama melalui dinamika kelompok yang kolaboratif. Nanti bisa menggunakan kelompok, diskusi dan lain sebagainya. Oke, kemudian metrik transformasinya kita bisa lihat bagaimana PAI di era konvensional, PAI yang sekarang ada ini dengan PAI di era digital Society 5.0. Ya, kita lihat peran guru, ya, kalau di PAI konvensional sebagai sumber utama pengetahuan, ceramah, terus ngomong, terus bosen, ya. Sementara di era digital, sebagai fasilitator, sebagai inovator, sebagai pembimbing moral, sebagai inspirasi, ya, menstimulus siswa atau murid itu untuk terus melakukan inovasi, ya. Dari sisi metodenya di masa lalu itu ya satu arah, hafalan, teori sifatnya dogmatis, ya. Walaupun beberapa sisi agama itu memang dogmatis, tapi dalam era Society 5.0 ini interaktif, menggunakan tadi model pendekatan PJBL, kemudian juga problem soft learning, ya, bagaimana pemecahan masalah yang sifatnya itu kontekstual. Bahkan beberapa sekolah sekarang sudah menerapkan ya tadi kurikulum berbasis pemecahan permasalahan, gitu ya. Jadi menyelesaikan seperti apa. Nah, pada masa lalu juga kita masih ada sekarang papan tulis, ada buku teks medianya, ya. Sekarang kita sudah menggunakan learning management system, presensinya, nilainya, keaktifannya, bisa menggunakan, bahkan kita bisa menggunakan virtual reality, ya, video animasi interaktif, bahkan sampai gamifikasi. Saya pernah ngajar S2 PAI ketika itu Al-Quran dan Hadis. Saya sampaikan bagaimana caranya seorang guru itu mampu mengembangkan misalnya permainan game online berbasis hadis. Misalnya hadis tentang ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Itu menjadi basis untuk pengembangan game baik offline ataupun online. Saya rasa itu menjadi hal yang menarik, gitu ya, dan amazing saya rasa itu, ya. Kemudian juga kalau di masa lalu menggunakan kognitif tingkat rendah, ya, LOTS, sementara sekarang itu menggunakan HOTS, ya, kognitif tingkat tinggi, di mana di sana ada afektifnya, ada psikomotoriknya, nah, itu dioptimalkan. Kemudian yang terakhir koneksi realitas, ini yang paling penting nih, terbatas pada ruang kelas. Jadi ngapain sih kita belajar SKI? Apa manfaatnya? Ngapain sih kita belajar Al-Quran hadis? Relate bahasa sekarang itu, ya. Jadi terhubung PA itu dengan isu global dan juga kondisi nyata dari
siswa itu sendiri, ya. Nah, kemudian bagaimana nih memfasilitasi modalitas belajar melalui edutech, ya. Tentu saja nanti kan berangkat dari model pembelajaran kan ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik, ini harus difasilitasi. Misalnya kalau yang visual pasti dengan video animasi, kartun Islami, infografis, dan juga visualisasi dari Al-Quran secara digital. Kalau sudah pakai virtual reality itu akan luar biasa sekali ya, karena teori pendidikan itu kan kalau hanya mendengar 24 jam, kalau mungkin bisa melakukan itu akan lebih lama lagi. Auditori ya, nanti ada podcast, ada kajian Islam, audio, murotal interaktif, diskusi virtual, dan juga platform e-learning. Biasanya memang di pendengar, saya sendiri kayaknya cenderung ke pendengaran biasanya, auditori ya, di mana saya lebih senang mendengarkan terutama itu dari hafalan Al-Quran. Kinestetik terfasilitasi untuk simulasi ibadah digital, ya, tata cara wudhu, interaktif, pembuatan proyek nyata berbasis aplikasi, ya. Ini penting sekali. Jadi wudhu itu bukan hanya teori begini wudhu, mulai dari apa membaca apa mungkin berniat, kemudian membasuh tangan dan sebagainya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Bukan hanya itu, tapi kalau zaman dulu kan praktek langsung. Kalau di sini sebelum prakteknya supaya praktek langsung kan perlu air, perlu keran. Walaupun nanti di satu RPP itu perlu ya wajib dilakukan itu. Tapi di ruang digital itu akan lebih menarik lagi. Oke, berikutnya dari sisi inovasi media pembelajaran kontemporer ya kita bisa menggunakan sekarang itu augmented reality juga virtual reality. Ketika melihat Ka'bah itu betul-betul Ka'bah itu kayak kelihatan gitu di depan mata. Sudah 3D gitu ya, menggunakan Canvas, menggunakan notebook LM, menggunakan Braintext, menggunakan Manus IM, Perplexity, kemudian Typeset dan sebagainya. YouTube itu juga bagian ya. Saya jadi seorang YouTuber juga nih ya. Jadi harus menjadi sumber. Jadi ketika tadi ada mahasiswa nih S2 yang nanya, Pak, gimana saya mendapatkan cara untuk sampling misalnya? Ya ampun, hari gini bicara tentang sampling nggak tahu ya. Di YouTube itu banyak, di berbagai platform itu ada pembelajaran. Bahkan dengan AI sendiri itu bisa menjawab pertanyaan secara detail A to Z dalam riset ya, termasuk juga TikTok. TikTok itu jangan jadi hanya untuk joget-joget gitu ya, untuk apa video-video yang tidak baik, tapi menjadi media retorika dakwah singkat disesuaikan dengan attention dari generasi Z, Gen Z tentu saja ya. Kemudian kesenjangan berpikir ini generasi lama dengan generasi baru ya, tadi disebut dengan LOTS dengan HOTS ya, di mana ranah kritis dan kreatif dari siswa sekarang yang sudah terstimulus oleh sosial media ternyata tidak disampaikan di ruang-ruang kelas khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga nanti muncullah gap ya. Satu sisi mereka itu suruhnya hanya mengingat, memahami, menghafal, itu boleh, tapi nanti pada taraf-taraf tertentu perlu adanya how to analyze, how to evaluate ya, bagaimana to create satu produk yang menghasilkan yang memang bisa kelihatan, sehingga guru PAI harus melatih siswa membedah isu kontemporer dengan pisau analisis nilai-nilai Islam, menciptakan argumen dan menghasilkan karya nyata. Jadi tidak hanya seolah-olah itu bisa diotomatisasi ya. Jadi tugasnya itu harus lebih berkembang lagi, bisa menggunakan AI, search engine ya. Jadi jika PAI berhenti di sini, guru tergantikan oleh teknologi. Akhirnya ya udah bosen enakan di depan layar, di depan gadget, di depan laptop, karena dia lebih interaktif, lebih apa yang dia tahu itu akan mudah dicari jawabannya. Oke, kemudian tantangan dan hambatan tentu saja pertama tadi saya sebutkan misalnya di sekolah Islam misalnya ya infrastruktur dan juga fasilitas, keterbatasan akses internet serta minimnya perangkat di sekolah khususnya di wilayah-wilayah yang areal rural area ya, di wilayah pinggiran lah gitu. Tapi ini sebenarnya bisa diatasi dengan SDM dari guru yang memang profesional. Literasi digital spesifik ini juga terjadi tadi. Akhirnya apa? Sosial media itu seolah itu hanya hiburan saja, tidak ada unsur edukasinya. Maka pelatihan guru seringkali bersifat umum, bukan sebagai tekno pedagogikal yang spesifik untuk materi pendidikan agama Islam. Resistensi kultural. Ada kekhawatiran sebagian guru bahwa penggunaan teknologi akan mendisrupsi nilai spiritual dan memicu sekularisasi makna Islam. Padahal justru dijaga dari awal. Kalau dibiarkan maka akan bisa mengakses apa saja oleh siswa, itu bisa mengakses apa saja, justru bukan dibendung. Misalnya mohon maaf, misalnya ketika bicara tentang sex education misalnya gitu, dari awal itu harus disampaikan tentu saja dengan ya nilai-nilai dari Islam.
Ya, bagaimana menyampaikan farriqu bainal madhaji misalnya seperti itu kan sudah sangat jelas gitu ya. Sehingga nanti dia tidak nyari di ChatGPT. Saya yakin anak-anak sekarang itu banyak sekali yang bertanya masalah-masalah pribadi, masalah personal, masalah rahasia itu di AI. Ya, padahal mestinya jawabannya itu dari ya guru, orang tua dan lain sebagainya. Terakhir, strategi adaptif untuk upaya peningkatan berkelanjutan ya. Di sini pelatihan PPKB-nya, program pengembangan keprofesional, ya keprofesionalan gitu ya, komunikasi belajar yang kolektif, kolaborasi antara guru dengan berbagai pihak, kemudian juga mindset transformasional. Ini yang paling penting nih ya. Jadi menumbuhkan sikap bahwa teknologi adalah sarana dakwah modern, media pembelajaran bukan ancaman terhadap spiritualitas. Dan yang terakhir, teknologi sebagai kendaraan, tauhid sebagai kompas. Artinya, transformasi PAI di era Society 5.0 bukanlah sekadar upaya mendigitalkan ruang kelas, ya ini adalah transformasi cara berpikir. Guru PAI di abad 21 dituntut untuk memiliki literasi digital yang tinggi, namun tetap berpijak kokoh pada etika Islam dari sisi tazkiyahnya, menguasai TPACK dan menerapkan model PJBL. Guru memastikan lompatan teknologi tidak melunturkan karakter, melainkan menjadi alat yang memperluas jangkauan kebaikan, membentuk generasi yang cerdas secara digital dan mulia secara akhlak. Ya, jadi soleh secara personal, soleh juga secara sosial. Akidahnya kuat, ibadahnya bagus, kemudian muamalahnya juga sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Demikian, wallahu a'lam.